Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Berjumpa lagi dengan Pak Guru M. Haris Arfianto. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdoa merupakan wujud syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan agar hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan saat mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Garuda Pancasila. Iya, terima kasih telah menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu melalui praktek membuat es krim. Pada buku siswa dapat menyebutkan wujud benda dari bahan-bahan yang digunakan pada percobaan membuat es krim dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan praktek membuat es krim, siswa dapat melakukan percobaan membeku lainnya dengan benar. Yang ketiga, melalui cerita teman dalam proses pembuatan es krim, siswa dapat menganalisa perbedaan atau keberagaman yang terdapat di lingkungan keluarga dengan tepat. Yang terakhir, melalui analisa proses pembuatan es krim, siswa dapat menuliskan pentingnya pembagian peran dalam keluarga melalui peta konsep dengan kreatif.
Coba perhatikan gambar. Kira-kira itu gambar apa, anak-anak? Siapa yang tahu nama gambar di samping? Gambar apa, anak-anak? Es krim. Kemudian, rasa apa yang pernah kamu beli? Ya, coklat, terus strawberry, terus jeruk. Bagus. Dan apa yang akan terjadi jika es krim tidak kamu makan? Apa yang terjadi? Mencair atau meleleh. Kemarin kita sudah belajar tentang perubahan wujud mencair. Hari ini kita akan belajar perubahan wujud membeku. Kemarin itu kalau mencair diapakan, anak-anak? Iya, dipanaskan. Nah, kalau hari ini membeku, siapa yang tahu? Kalau es itu disimpan di mana, anak? Kulkas, ya, betul sekali, kulkas. Hari ini kita akan praktek membuat es krim. Asiknya membuat es krim. Alat dan bahan. Yang pertama, siapkan 2 buah kantong plastik dengan perekat zipper. 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. Yang kedua, handuk kecil atau sarung tangan. Yang ketiga, 300 ml krim segar atau susu atau santan. Jadi 300 ml. Kalau punya krim ya krim, kalau punya susu ya susu, kalau punya santan ya santan. Selanjutnya 2 sendok makan gula pasir. Yang nomor 5, 6 sendok makan garam. Yang terakhir, 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Jadi, hari ini kita juga menyiapkan es batu. 2 mangkok. Kemudian, langkah percobaan membuat es krim. Setelah tadi kalian mengetahui alat dan bahan, langkah selanjutnya yaitu bagaimana sih cara membuat es krim? Cara membuat es krim yang pertama adalah campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Kalian nanti cobalah meminta bantuan orang tua atau keluarga, kakak, tetangga, atau paman, bibi juga bisa. Perhatikan gambarnya. Jadi nanti susu atau santan segar dan gula dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian plastik ditutup kembali. Untuk yang nomor 2, langkah kedua yaitu masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar.
Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Jadi setelah kalian masukkan, kemudian dikocok sampai garamnya menjadi bercampur dengan es batu. Langkah selanjutnya atau nomor 3, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan tadi ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Jadi kan kalian tadi sudah mengisi kantong plastik dengan susu yang satu tadi. Kemudian yang satu kan kantong plastik berisi es batu dan garam. Nah, itu dicampurkan. Nomor 4, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Jadi es tadi dipijat-pijat selama 10 menit agar cepat larut. Yang nomor 5, langkah yang nomor 5, keluarkan kantong plastik sedang. Kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Yang nomor 6, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkok saji. Es krim siap dinikmati. Ya, nanti minta bantuan orang tua ya saat melakukan percobaan membuat es krim. Kalau ada kesulitan silahkan nanti chat di grup WA atau menghubungi Pak Guru. Setelah mempraktekkan cara membuat es krim, sekarang diskusikan secara berkelompok. Karena kalian tadi membuat dengan orang tua, maka mendiskusikannya dengan orang tua. Kalau bersama kakak berarti berdiskusi dengan kakak. Yang pertama, apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Tadi bentuknya apa susu atau santan sebelum menjadi es krim? Yang kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Yang ketiga, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Yang keempat, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Jadi mengapa kok saat membuat es krim harus menggunakan es batu? Yang terakhir atau nomor 5, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini kamu salin di buku tugasmu. Kemudian berdiskusilah dengan orang tua atau kakak, siapa tadi yang membantu kamu dalam pembuatan es krim.
Kemudian tuliskan pada buku tugasmu, dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Kalian boleh mencari informasi di internet atau di buku, atau boleh bertanya kepada orang yang lebih tahu, contohnya orang tua, kakak, atau tetanggamu. Kamu tadi telah mengerjakan pembuatan es krim bersama orang tuamu. Adakah pembagian tugas di dalam keluargamu? Tadi waktu kamu membuat es krim, kamu diberikan tugas apa oleh orang tuamu? Oh, ada yang mengambil es batu, ada yang mengocok plastik, oh ya. Kemudian Pak Guru akan memberikan penguatan tentang peran dan fungsi keluarga. Masing-masing anggota keluarga perlu menjalankan perannya dengan baik agar setiap hal yang membentuk fungsi keluarga tersebut dapat berjalan dengan baik pula. Apa saja peran dari setiap anggota keluarga? Contohnya, bapakmu itu berperan sebagai apa? Ibu, kakak, adik, itu masing-masing anggota keluarga pasti mempunyai peran masing-masing. Kalau bapak, apa perannya? Mencari uang. Iya, betul. Kalau ibu, memasak. Iya, benar-benar. Untuk selanjutnya, kerjakan di buku tugasmu, yaitu nama. Yang pertama yaitu tabel, nomor, nama, serta peran. Contohnya tadi nomor 1 siapa? Bapak, perannya tadi mencari uang. Terus ibu, perannya memasak, apalagi peran kan banyak sekali. Coba dicari terus, kemudian dituliskan di dalam tabel ini. Jangan lupa ya ditulis di buku tugas kalian. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa saja anak-anak? Yang pertama tadi apa? Membuat apa? Membuat es krim. Yang kedua apa? Mengetahui peran dalam keluarga. Jadi kesimpulan hari ini yaitu yang pertama, peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh, peristiwa membeku yaitu air yang dimasukkan dalam beser akan menjadi es batu. Lilin cair yang didinginkan. Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair dinamakan apa tadi?
mencair. Kalau cair menjadi padat, membeku. Kemudian peran keluarga akan berjalan dengan baik bila setiap anggota keluarganya telah memahami dan melaksanakan perannya masing-masing. Di zaman modern ini, memang banyak anggota keluarga yang menjalankan peran yang berbeda. Misalnya, seorang ibu menjadi kepala keluarga karena si ayah tidak bekerja. Namun, keharmonisan dalam keluarga akan tercipta bila setiap anggota keluarga dapat saling memahami dan menjalankan peran masing-masing dengan baik. Selanjutnya, kalian mengerjakan soal evaluasi. Nanti link soal evaluasi Pak Guru kirim di grup WhatsApp. Guru bacakan soal evaluasinya kalau mau ada yang mengerjakan. Yang pertama yaitu perhatikan skema perubahan wujud benda berikut. Pasangan pernyataan benar pada skema perubahan wujud benda di atas adalah gambarnya seperti ini. Kemudian jawaban A, nomor 4 menguap. B, nomor 1 mengembun. C, nomor 3 mencair. D, nomor 6 membeku. Soal 2. Air dalam plastik akan membeku dan perubahan menjadi es batu jika dimasukkan ke dalam freezer. Hal ini dikarenakan A. Air akan berubah beku dengan sendirinya. B. Air mengalami penurunan suhu hingga 0 derajat sehingga menjadi beku. C. Air mengalami kenaikan suhu di dalam freezer sehingga menjadi beku. D. Air akan membeku karena dipanaskan. Kemudian soal nomor 3. Berikut ini yang bukan termasuk perubahan wujud membeku adalah A. Air dalam plastik akan mengeras ketika dimasukkan freezer. B. Ketika menikmati es teh, bagian luar gelas basah. C. Kapur baru selama-kelamaan akan habis di ruangan terbuka. D. Air direbus selama-kelamaan mengeluarkan uap. Sekarang soal nomor 4. Membuat es krim ternyata dapat dilakukan tanpa harus dimasukkan ke dalam freezer. Bahan-bahannya pun mudah dijumpai. Berikut ini bahan membuat es krim yang merupakan benda cair. Ingat, berikut ini bahan membuat es krim yang merupakan benda cair ya. Benda cair anak-anak. A. Santan. B. Garam. C. Batu gula. D. Es batu. Soal nomor 5. Dalam musyawarah sebaiknya, gambarnya seperti itu. Kalau seorang lagi musyawarah, melakukan musyawarah, dalam musyawarah sebaiknya sikap kita ya anak. A. Aktif dan ikut serta menyampaikan pendapat. B. Tidak mau melaksanakan hasil musyawarah. C. Acuh tak acuh. D. Melaksanakan hasil musyawarah semaunya. Dan soal nomor 6.
Sebagian peran atau tugas sangat diperlukan. Yang bukan manfaat pembagian peran atau tugas adalah A. Pekerjaan akan cepat selesai. B. Pekerjaan sulit akan menjadi mudah. C. Pekerjaan tidak akan cepat selesai. D. Pekerjaan berat menjadi ringan. Dan soal nomor 7. Ayah dan ibu sedang membersihkan lingkungan rumah. Namun Dito terlihat asik menonton televisi. Saran yang dapat kamu sampaikan untuk Dito adalah titik-titik. Setiap pagi kamu melihat ibumu sibuk melakukan pekerjaan rumah. Mulai dari menyiapkan sarapan, mencuci baju, mencuci peralatan masak, membersihkan rumah, dan mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja. Tindakan berikut yang dapat membantu ibu adalah A. Sebaiknya Dito ikut membantu ayah dan ibu. B. Baiknya Dito ikut membantu ayah dan ibu. Nanti pasti akan mendapat imbalan. C. Seharusnya Dito tidak perlu membantu ayah dan ibunya karena masih anak-anak. D. Dito lebih baik belajar. Soal nomor 8. Setiap pagi kamu melihat ibumu sibuk melakukan pekerjaan rumah. Mulai dari menyiapkan sarapan, mencuci baju, mencuci peralatan memasak, membersihkan rumah, dan mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja. Tindakan berikut yang dapat membantu ibu adalah A. Membantu jika diminta. B. Merencanakan untuk berbagi tugas. C. Mencoba membantu ibu sesekali setiap pagi. D. Membantu ibu membersihkan rumah dan mencuci peralatan memasak. Nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ayah bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Nomor 2. Ibu mengurus rumah tangga. 3. Kakak mengasuh adik. 4. Rara membantu ibu membersihkan rumah. A. 1 dan 2. B. 1, 2, dan 3. C. 1. D. 1, 2, 3, dan 4. Jadi pernyataan yang betul itu yang mana? Nomor berapa? Soal terakhir atau nomor 10. Kegiatan berikut yang termasuk berbagi peran di lingkungan sekolah adalah A. Melaksanakan tugas piket kelas. B. Mengadakan musyawarah tingkat RT. C. Membuat panitia kegiatan HUT-RI. D. Membagi pekerjaan rumah dengan anggota keluarga. Nanti soal evaluasinya dikerjakan ya anak-anak. Jangan lupa tadi LKPD atau tugas-tugas yang disuruh mengerjakan tugas dikerjakan semua. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Apabila ada pertanyaan, silakan melalui grup WhatsApp
Bila ada kesulitan bisa ditanyakan di grup atau langsung menghubungi Pak Guru. Apakah kalian menyukai mengikuti pembelajaran hari ini? Bahagia atau tidak? Iya, bahagia. Untuk selanjutnya, nanti kalian dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker. Kemudian menjauhi kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa, Pak Guru pimpin berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.